Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarwo, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Di sini saya ingin menunjukkan aksi nyata saya, yaitu tentang destinasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SMP PGRI 1 Japa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nakomi Damayanti, Sarjana Pendidikan selaku PLT Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Japa, yang mudah-mudahan sehat selalu. Dan saya hormati Bapak Ibu sekalian, sahabat dan rekan saya yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di sini saya akan berbagi atau diseminasi budaya positif. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita mendengarkan bersama arahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nakomi Damayanti, Sarjana Pendidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan begini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Kemudian yang selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya nanti mungkin akan mengaturkan atau menyampaikan sedikit hal terkait kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Jarwo. Yang juga seperti Bapak Ibu ketahui bahwa teman kita termasuk dalam salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Nah, kemarin kita sudah mengikuti beberapa kegiatan yang sudah dipandu juga oleh pengajar praktik dari Pak Jarwo. Kemudian saat ini kita mengikuti kegiatan tentang diseminasi budaya positif ya Pak. Nah, mungkin budaya di Bapak Ibu guru sekalian, budaya positif itu ada yang sudah kenal, ada yang masih asing, nah, nanti kita akan menyaksikan sendiri tentang apa itu budaya positif. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru bisa mengambil manfaat atau mengambil hal-hal yang penting dari ilmu yang didapatkan oleh Pak Jarwo sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nakomi Damayanti selaku PLT Kepala Sekolah 1 PGRI Japa atas pengarahannya. Baik, sekarang saya ingin berbagi di Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri aja Bapak Ibu. Baik, di sini di slide saya yang pertama itu adalah ada tulisan yaitu diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi itu adalah penyebaran atau pemahaman atau penularan tentang budaya positif. Mudah-mudahan maksud saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora ingin berbagi aja Bapak Ibu. Jadi berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan mulai dari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan di sini kebenaran adalah 1.4 itu adalah budaya positif. Baik. Selanjutnya itu adalah konsep inti daripada budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini konsep inti budaya positif di sini ada 8 poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu adalah disiplin positif, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, dan yang keenam adalah posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk pembelajaran dengan paradigma baru
Di sini pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila di sini sudah kami tuliskan, di situ ada 6 titik poin tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya lagi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ini adalah mengubah paradigma Bapak Ibu. Maksud saya adalah mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi ada beberapa yang tidak kita sadari, ternyata kita masuk ke stimulus respon dan bagaimana untuk mengubah menjadi teori kontrol. Jadi salah satunya adalah pertama adalah realistis kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin kebutuhan saya dengan kebutuhan ibu kepala sekolah sudah pasti beda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Yasmi itu pun pasti berbeda. Berikutnya lagi adalah semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Tapi itu susah Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita lebih luas lagi untuk pemikirannya, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang harus mengikuti pemikiran kita. Berikutnya, itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol beda lagi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya lagi adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Begitu Bapak Ibu, ini adalah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Berikutnya, ini adalah disiplin positif. Seperti sudah saya tuliskan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, itu yang artinya belajar Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tapi sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita apa sih? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu sekalian dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tentang disiplin positif. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi contoh-contohnya sudah kami tuliskan, yaitu contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini untuk profil pelajar Pancasila pastinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benaran kritis. Sedangkan menurut Ibu primary year program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias Bapak Ibu sekalian, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, kemudian kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengalami hal ini. Mungkin hari ini, kemarin, dan mungkin bulan depan, tahun depan seperti itu. Jadi pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah menurut saya kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Karena contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, gitu, sandang, pangan, papan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Terus kemudian kita juga apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian contohnya apa? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Udah pasti. Kita menginginkan hal itu di dalam organisasi. Kita akan menginginkan rasa untuk diterima, kemudian rasa untuk dipedulikan, kemudian kita bisa berbagi. Itu hal-hal yang harus kita dapatkan seperti itu. Terus kemudian penguasaan, harga diri, berkeinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, pasti. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kemudian yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu sekalian, yaitu kesenangan seperti apa? Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk motivasi perilaku mandiri Bapak Ibu sekalian, di sini ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu sekalian dan penghargaan dari orang lain. Tapi kalau motivasi intrinsik dari hati kita itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi beda banget Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya lagi tentang hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu sekalian. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya seperti itu kita itu biasanya nggak sadar kita selalu kategorinya adalah hukuman. Nah mulai detik ini yuk kita bareng-bareng kita mencoba untuk berbenah diri. Kemudian yang berikutnya lagi untuk konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ini konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Tapi beda lagi kalau restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita pandu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi kita mau menerapkan yang mana nih? Kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Satu adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, terus kemudian teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kemudian yang berikutnya lagi, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya beri contoh yaitu penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya ambil kasus yang simpel saja, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini. Di sini kalau penghukum itu adalah hormat pada bendera selama 1 jam, itu kategorinya penghukum. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah seperti itu. Anak itu merasa bersalah. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah biasanya hal-hal ini biasanya Pak Pri biasanya melakukan, bisa juga dia kategorinya penghukum juga. Jadi bisa bolak-balik. Terus kemudian ini pemantau Bapak Ibu sekalian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Terus kalau kita sebagai manajer, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Jadi kalau sebagai manajer itu mencari solusi bareng-bareng. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, ini adalah posisi kontrol apakah aku. Jadi Bapak Ibu silakan merenung diri sendiri aja, apakah masuk kategori yang mana. Tadi ada 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah tinggal kita memposisikan di mana kita. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas seperti itu? Nah, ini kita lihat penjelasannya. Jadi pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian ternyata itu karakteristiknya banyak sekali. Satu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya gini simpelnya, kalau peraturan kelas atau sekolah itu biasanya kan sekolah yang menentukan dan siswa itu wajib untuk menaati. Tapi kalau keyakinan kelas justru malah warga kelas diajak untuk membuat kesepakatan bersama dan untuk dijalankan bersama-sama. Itu bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa? Itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di sini tahap segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini sudah saya tuliskan. Untuk menstabilkan identitas itu kayak gimana? Contoh-contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan masalah Bapak Ibu sekalian. Terus membuat si anak itu merasa tenang terlebih dahulu agar gampang untuk digali. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu loh. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Terus kemudian kamu berat merasa begitu. Nanti akan ada beberapa contoh untuk segitiga restitusi. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Anak itu kalau biasanya kalau sudah berbuat salah kita tanyakan deh, misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Biasanya anak itu pasti punya alasan, ya kan? Seperti itu. Terus kemudian, padahal kamu bisa loh melakukan yang ini lebih buruk dari ini. Terus kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh-contoh validasi tindakan yang salah. Sekarang menanyakan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol ya. Jadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh restitusi gitu. Sebentar, penerapan segitiga restitusi gitu. Ini validasi tindakan yang salah.
Ya, bagi waktu dengan bijak. Ini tahap 3 menanyakan keyakinan di Bapak Ibu. Keyakinan apa berkaitan dengan hal ini? Ternyata disiplin dan menghargai waktu. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi gitu Bapak Ibu. Ini Rangga, dia sering telat masuk kelas karena sering jajan di kantin. Jadi udah jam pelajaran dimulai, Mas Rangga itu pasti sering telat. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah terakhir penutup. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa penutup dari saya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar. Ada beberapa standar, yaitu kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ada standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian adalah diseminasi budaya positif untuk SMP PGRI Japah. Jika ada beberapa tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Pri dari SMP PGRI Japabora. Saya mengampu di bidang olahraga serta BK. Saya senang atas sharing dan proses presentasi budaya positif dari Pak Jarwo CGP Angkatan 11. Semoga ilmu dari Bapak Jarwo bisa diterapkan di SMP PGRI 1 Japabora. Semangat Pak Jarwo, sukses, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Kelas 7. Baik anak-anak sekalian, sehari ini ketemu dengan pelajaran Bapak yaitu matematika, tapi saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya, sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak sekalian, sudah pernah dengar belum keyakinan kelas? Belum? Oke, nanti akan Bapak jelasin. Tapi kalau peraturan kelas sudah, peraturan sekolah sudah pernah dengar? Kata peraturan kelas sudah pernah? Sudah, ya oke. Berarti sudah tahu bedanya antara peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Belum? Oke, belum. Oke, kalau belum, Bapak jelasin ya. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu berarti peraturan atau aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Artinya kamu tidak membuat, artinya kamu hanya menaati saja, harus mematuhi aturan yang sudah ada di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas berarti adalah aturan-aturan yang sudah kamu buat bareng-bareng, kesepakatan bareng-bareng. Itu namanya keyakinan kelas. Dan nanti harus kamu kesepakati bersama. Nyata ya? Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita membuat, saya mau mereview ulang. Kan pastinya kan kemarin sudah ada dong untuk aturan kelas, ya kan? Nah, coba siapa yang berani mengomentari, saya butuh 2 anak yang berani memberi komentar masalah aturan kelas yang sudah ada. Siapa? Ayo, ya.
Coba Mbak Siva ya. Oke, monggo satu aja. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, oke, bagus. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi? Ya. Harus memakai sepatu selama di kelas. Ya, harus memakai. Ya, harus memakai sepatu di dalam kelas. Oke. Oke, itu adalah contoh-contoh yang sudah ada ya, masalah keyakinan aturan kelas. Nah, sekarang anak-anak sekalian, saya juga mau mereview masalah membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, membuat keyakinan kelas, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan masalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas nanti anak-anak coba yang sudah kalian sepakati bersama nanti tempel di sana. Nanti kita akan klasifikasi. Nanti nempelnya di sini ya, yang sudah menuliskan nanti ditempel di sini. Nanti setelah itu kita tuliskan di dalam kertas, nanti kalian tanda tangan semua. Ya, itu nanti akan jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus ditaati bersama. Paham? Oke, sekarang saya bagikan kertas ini ya, kertas skinner dulu ya, nanti akan saya terangkan lagi. Nulisnya berarti di sini ya, karena ini ditempel. Berarti lemnya kan lemnya nempel berarti di sini ya. Oke, monggo. Ya, harus ini ya, harus tulis yang apa yang kamu inginkan dalam keyakinan di dalam kelas ini. Misalkan pengen apa? Kata negatif, misalkan gini, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh memakai kata-kata yang dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, nanti coba sekarang kamu tuliskan dulu aja, nanti ditempel, nanti kita benahi bareng-bareng untuk menjadi keyakinan kelas. Silakan, yang kamu inginkan apa? Misalkan di dalam kelas saya ingin ini. Monggo, saya beri waktu 2 menit, monggo ditulis. Ini ya, di sebelah sini. Oke, silakan dari sini ditempelin, sini. Ayo, silakan. Nih, kita sini. Oke, tempel. Nah, oke. Jangan di sini. Tidak apa-apa sini. Nah, dah. Oke, monggo, ayo. Ayo, tempel lagi, Sampun. Nah. Oke, ya. Tempel lagi. Tempel aja sini enggak apa-apa. Nah. Oke, ya. Ya, itu. Maaf ya. Oke. Ya. Ini lagi nggak apa-apa. Nah, udah semua. Ya, sini Mbak. Oke, Sampun ya. Oke, Sampun. Oke, sekarang saya mau coba ya. Saya mau coba salah satu anak untuk membacakan saja apa yang jadi kesepakatan. Ya, oke. Buat Mas Babi monggo di sini. Baik ada gurunya ataupun tidak ada gurunya. Ya, terus lanjut. Harus memakai sepatu. Ya, terus. Tidak boleh tidur ketika jam pelajaran. Apa? Oke, terima kasih Mas Babi. Monggo, silakan kembali tempat. Baik anak-anak sekalian, ini ada beberapa poin-poin yang sudah kalian tuliskan G. Sekarang saya bantu untuk mengklasifikasi kita. Karena tadi sudah dibacakan oleh Babi, jadi kalian sudah tahu semua. Sekarang saya mau klasifikasi dan ini nanti menjadi keyakinan kelas, paham ya? Nah, nanti ada salah satu yang menuliskan, nanti terus tempat tanda tangan. Jadi di sini nanti tuliskan siapa, nanti tulisannya yang bagus tuliskan ya. Oke, sekarang saya bantu untuk mengklasifikasi ya. Cuma tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Nah, berarti ini aturan masalah baik ada gurunya maupun tidak ada gurunya. Oke, sini. Terus kemudian harus memakai sepatu, ini aturan ini. Oke. Berisik. Oke. Ini masalah di kelas nih, di dalam kelas nih. Oke. Terus di dalam kelas lagi sini. Masalah dalam kelas semua. Terus ini saya ketika di kelas ya. Oke. Ya anak, sekarang kita susun ya. Berarti keyakinan kelasnya sudah mulai terbentuk, sudah mulai mengerucut. Berarti yang pertama ya, tulis coba. Ini keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas itu saat pelajaran tidak berisik. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kalau tidak harus kata-kata yang positif, tidak boleh pakai tidak atau dilarang. Berarti kalau begitu, ini kan kamu menuliskan kan saya pengen saat pelajaran tidak berisik. Berarti
menciptakan ketertiban kelas. Boleh nggih? Sepakat nggih? Nah, berarti menciptakan ketertiban kelas. Menciptakan ketertiban kelas. Oke, setuju ya? Oke, menciptakan ketertiban kelas. Artinya di dalam pelajaran, apalagi KBM tidak boleh berisik. Yang kedua, kemudian yang berikutnya lagi adalah ini. Berikutnya lagi adalah tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Sama aja itu sudah masuk nah itu menciptakan ketertiban. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di kelas tidak boleh bawa HP. Berarti apa tuh? Berarti gimana tuh? Tidak boleh pakai kata-kata HP. Berarti menggunakan HP di luar jam pelajaran atau di saat istirahat. Silakan boleh menggunakan HP pada saat istirahat. Itu ya. Boleh ikutnya. Tulis, membawa peralatan tulis masing-masing. Boleh ikutnya. Terus ini di dalam kelas saya ingin belajar dengan tenang. Berarti tadi menciptakan ketertiban, sekarang yang berikutnya lagi adalah menciptakan ketenangan di dalam kelas. Yo, nomor 4 gitu ya. Menciptakan ketenangan dalam kelas. Paham ya? Setuju ya? Oke, boleh berikutnya. Oke, berikutnya lagi ini harus tadi harus memakai sepatu. Tadi udah masuk belum? Oke, berarti mengenakan sepatu dengan baik. Mengenakan sepatu dengan baik. Ada 5 nggih, nanti. Oke, mendengarkan guru saat mengenakan sama aja fokus ya. Terus kemudian saya ingin di dalam kelas saya ingin mengerjakan tugas. Kelas saya ingin sama aja, saya ingin bermain kelompok dalam kelas, saya ingin ya basic. Ini buang sampah pada tempatnya boleh Mbak. Berarti yang terakhir adalah buanglah sampah. Jangan ini. Apa enaknya? Kata-katanya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat. Ini adalah kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati nggih. Oke, coba salah satu anak maju ke depan dibaca yang kencang. Untuk yang Mas Nathan dulu dibaca. Juli Nathan. Yang kelas. Keyakinan kelas 1 menciptakan ketertiban kelas. 2 menggunakan HP di saat istirahat. 3 membawa peralatan tulis masing-masing. 4 menciptakan ketenangan di dalam kelas. 5 menggunakan sepatu dengan baik. 6 fokus memperhatikan pelajaran di saat KPM. 7 membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Mas Juli. Oke ya, ini anak-anak ini adalah kesepakatannya. Dan sekarang Bapak pengen kalian maju satu-satu untuk menandatangani kesepakatan ini. Oke, berarti ditulis namanya terus tanda tangan. Oke, Mas, monggo Mas tanda tangan. Sini, murut. Ini kesepakatan kelasnya, gitu. Oke, silakan ditandatangani. Tanda tangan terus namanya. Nama panggilan juga nggak apa-apa, nggak harus lengkap. Oke, nama pendek lah ini. Oke, makasih Mas Fatah. Lanjut. Ini. Ya. Oke. Cukup. Oke. Ya, oke, silakan. Mbak Safira. Lain susul. Oke. Ayo. Anak-anak sekalian, ini kesepakatan yang sudah kalian buat sudah cukup ya. Nah, ini adalah kesepakatan ada 7 poin, dan yang ini adalah merupakan tanda tangan kalian semua warga kelas 7G. Jadi ini artinya ini sudah menjadi kesepakatan kelas yang
harus kalian taati. Ada 7 poin yang sudah dibacakan tadi dan kalian sudah tanyakan. Oke, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Berarti kita sudah memiliki keyakinan kelas dan minta tolong harus dijalankan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Alfasana. Saya dari SMP PGRI 1 Japah. Saya sangat senang diajari oleh Bapak Sujarwo membuat keyakinan kelas. Selain seru dan asik, keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas dalam membuat dan menentukan keyakinan kelas. Semoga saya dan teman-teman bisa menaati dan menjalankannya. Terima kasih.